Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Pas. Pekerjaan saya masih sama sebagai lawyer. Sekarang kita mau menuju ke Ciracas, mau bersilaturahmi. Tapi untuk itu saya mau bahas berkaitan dengan undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang lalu lintas dan jalan dan eksploitasi anak. Oke, ntar kita bahas. Oke. Berkaitan dengan undang-undang jalan ini dan lalu lintas ini banyak banget pelanggarannya. Contohnya ya mobil ini ya, itu pastinya sudah melanggar lalu lintas. Kenapa? Karena parkirnya di bahu jalan nih. Ini nggak boleh ya untuk semuanya. Terus untuk kedepannya kita tahu juga gitu ya, dan mereka itu harusnya di belakang lampu merah ya. Jadi dia tahu ya lampu merahnya itu terlihat udah kuning atau hijau gitu ya, dan dia nggak tahu tuh lihat ini udah hijau tapi dia masih nunggu gitu. Oke. Itu tadi mobil gitu ya, parkir di bahu jalan. Ini para pedagang dan kendaraan yang memang parkir juga gitu, mereka berdagang di bahu jalan. Ini pastinya pelanggaran yang harus memang pemerintah daerah menindak tegas gitu ya, berdampingan dengan pemerintah pusat. Karena apa? Ada hak-hak pejalan kaki nih yang memang harus kita pikirkan gitu ya. Hal itu membahayakan bagi para penumpang yang lain kalau memang pengendara lain, bukan penumpang ya, salah. Kenapa ya? Karena itu kalau misalkan terjadi kecelakaan, itu yang salah pas pedagangnya gitu, jualan di pinggir jalan kayak gitu. Nih jadi macet, dia pengen beli kue cubit doang nih, kayak gitu. Jadi macetnya tuh gara-gara orang pengen beli kue cubit gitu. Itu bahaya banget sih. Terus hal-hal kayak gitu yang harus menjadi pertimbangan kita ya. Waktu itu gue bahas masalah konten berkaitan dengan tidak boleh melewati palang pintu kereta api, karena itu diatur oleh undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan gitu. Jadi kembali lagi gitu, kita harus ikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah atau pemerintah daerah, untuk kita ikuti aturan itu. Tadi saya mau bahas masalah mobil ya. Mobil pinggir jalan itu membahayakan. Misalkan kita tuh lagi jalan terus nabrak mobil itu gitu, itu banyak yang nanya siapa yang salah gitu ya. Ya tentunya yang parkir sembarangan, karena dia udah bertentangan gitu sama undang-undang gitu. Jadi bahasanya kita harus benar-benar hati-hati gitu terkait dengan keselamatan orang ya. Memang ada jasa marga gitu, tapi perlu kita ingatkan lagi hati-hatian itu yang harus kita jaga. Oke, kembali dengan tadi ya. Coba kita lihat berkaitan dengan marka jalan nih ya. Kalau dibilang marka jalan, nih di tengah saya ini ada jalan putus-putus ya, garis putih putus-putus. Itu menandakan bahwa kita boleh melakukan
melewati mobil yang di depannya gitu. Nah ini misalkan mobil nih dia pengen ke kiri, itu boleh. Kenapa? Karena dia marka jalannya dia berhak. Yang belah kiri saya ini jalan garis putihnya ini nggak putus gitu. Nah ini nggak boleh mendahului atau menyeberang ke, bukan nyebrang ya, apa ya, melintasi jalan garis putih. Dia salah nih, tuh lihat, dia salah ngelewatin garis putih itu karena nggak putus. Nah ini baru garisnya putus-putus, baru nih saya lakukan namanya mendahului yang di depan saya. Lihat, sekarang tuh kita bahas, ini banyak banget orang berhenti pinggir jalan ya, padahal di situ udah jelas-jelas garis marka jalannya tuh nggak putus gitu. Terus nah ini kan larang parkir ya, panjang jalan ini ya, tapi mereka tetap parkir gitu. Itu kayak apa ya, mereka tuh harus benar-benar tegas gitu ya, harus ngikuti gitu aturannya, karena akan membahayakan pengendara lain. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang kita memang harus benar patuhi gitu. Ini saya di daerah Depok ya, mungkin pemerintah Depok ini harus tegas gitu, melakukan tindakan-tindakan supaya mereka ini harus mengikuti aturan. Oke. Lihat, berkaitan dengan hal-hal di jalan itu banyak banget ya yang kita bisa bahas gitu ya. Misalkan pengamen gitu ya, pengamen di jalan, mereka tuh kadang-kadang ya ada yang eksploitasi juga gitu, ada yang menyuruh mereka juga gitu. Tapi ya itu aturan-aturan di lapangan sudah mengaturnya gitu. Terus berkaitan dengan pengamen ini, atau itu banyak kan sekarang tuh anak-anak gitu, anak-anak kecil gitu jadi pengamen. Nah nenek lihat nih, ini dia ini ngamen nih. Tuh lihat, gue lagi bahas tentang anak sih, pelindungan anak gitu. Lihat tuh sebelah kiri, mereka tuh ngamen tuh. Nah, itu hal-hal yang dilarang gitu sama undang-undang, dan negara harusnya sudah tegas sampai depannya gitu. Memang terkadang mereka juga, anak-anak ini yang bandel juga, atau orang-orang yang mengeksploitasi mereka gitu. Itu nggak boleh gitu, itu pelanggaran tuh. Yang tadi pelanggaran. Nah kayak gini nih, ini banyak banget mobil berhenti jalan terus pakai hazard tuh. Lihat tuh pakai hazard. Kenapa nggak masuk gitu ya? Tuh macet. Karena kalau ini kayak mundur deh. Oke. Nih lihat nih. Pelanggaran banget nih mereka pada. Saya ngerti sih, mereka ini menunggu para customer. Harusnya Gojek atau pemerintah pusat sudah mempersiapkan mereka ini bisa berhenti di jalan gitu. Itu atas keinginan dari pemerintah pusatnya gitu, mengaturnya bagaimana supaya mereka itu nggak liar gitu, dan diakui oleh negara pada saat mereka menunggu para penumpang gitu. Itu harus diatur sih untuk kedepannya. Oke, itu banyak banget. Terus tapi saya lihat juga gitu, ini jalan untuk pejalan kakinya juga tuh nggak rata gitu, nggak layak, kurang layak lah ya.
untuk orang itu berjalan di bahu jalan gitu. Tuh lihat, ini harus benar-benar ditata kota yang memang ini harus diatur sih oleh pemerintah daerah gitu ya. Nih macet gara-gara orang mau masuk tempat restoran gitu ya. Jadi ini benar-benar harus diatur sih. Oke, kita coba bahas berkaitan dengan di jalan ini banyak banget ya yang harus benar-benar kita pikirkan gitu ya. Itu tadi jalan, anak, bahu jalan, pejalan kakinya, harus penyeberangan tuh. Dia menyeberang itu harusnya di sini nih yang garis putih tuh. Ini nih dia harus nyebrangnya di situ. Harus ada kesadaran bagi para orang yang melakukan mau menyeberang jalan lah ya. Jadi orang juga hati-hati gitu. Kalau sembrono semua kayak gitu kan repot ya, sangat repot lah ya. Oke, berkaitan banyak banget pelanggaran yang tadi saya lihat ya, baru berapa menit ya, itu banyak banget gitu pelanggaran. Nih mereka ngambil hak orang di pejalan kaki, mereka nyebrang sembarangan. Para pengamen pada ngamen di jalan gitu. Padahal di situ dekat banget sama pos polisian. Mereka nggak takut gitu. Mereka merasa mereka sudah mengikuti aturannya gitu. Oke. Nah ini lihat deh, marka jalan lagi. Saya balik lagi ke marka jalan. Nah ini nih harusnya ada garis 2 ya. Itu harus, tapi udah hilang sih perawatannya sih. Lihat tuh, banyak banget ya orang-orang yang benar-benar nih. Lihat, ini kan bahu jalan ya, ada sepanjang jalan ini tidak boleh parkir, dikenakan denda misalnya 500.000. Tapi mereka lihat, mereka dengan masih mudanya, ada yang lawan arah, mereka sangat mudah gitu untuk melakukan tindakan itu gitu. Padahal di dalam itu ada parkiran gitu ya. Oke, banyak banget pelanggaran dan permasalahan ini jadi sekompleks permasalahannya, jadi sangat harus dibenahin dengan tegas gitu ya. Tidak setengah-setengah gitu. Oke, stop, karena mereka harus jalan. Nah nih lihat, angkot pada berhenti. Ini stasiun deh, stasiun Pondok Cina gitu ya. Dia nunggu para penumpangnya dari kereta menuju ke dia sampai buka mesin gitu tengah jalan. Itu yang harus benar-benar kita benahi bersama, dan tidak menyalahkan orang gitu. Tapi undang-undang bilangnya nggak boleh gitu, dilarang. Jadi kalau ya dilarang tuh ya harus benar-benar dilarang gitu. Karena kalau undang-undang bilang ada larangan ya berarti kita harus ikuti. Ini sebelah kiri saya ini ada garis putih. Yang dari saya itu ada garis putus-putus. Yang dari sebelah kirinya itu garisnya nggak putus tuh ya, maupun cat-catnya udah mulai nggak pudar ya. Saya boleh nih lewatin gini, tapi saya nggak boleh ke kanan lagi.
Kenapa? Karena jalannya nggak putus. Nah, ini baru putus tuh, lihat. Yang dari sebelah kanan itu nggak boleh mendahului ke kiri. Nah, ini nggak putus lagi. Nah, terus untuk jalur sepeda harus disiapkan ya. Kayak mereka nih, mereka jalur sepedanya kayak udah ada tuh, jalur yang kuning ya, tapi memang nggak jelas juga dan nggak terang. Mereka harusnya di masuk jalur kuning. Kalau kalian lihat secara detail ya, itu ada jalan sebelah kiri itu garis kuning tuh. Oke, karena ini garis putus, saya bisa mendahului mobil itu. Oke, hal-hal yang menjadi permasalahan kompleks ini kan masalah parkiran ya. Sepertinya kedepannya harus ada namanya mega proyek untuk namanya parkiran besar gitu, yang menampung mereka ini, daripada mereka tuh parkir sembarangan gitu, apa mau cepet atau bagaimana ya, terus di pejalan kaki gitu mereka apa ya. Nah, lihat sekarang pedagangnya di bahu jalan atau pacaran, pinggir jalan juga parkirnya. Agak aneh sih, tapi ya itulah mereka yang menyalahi aturan undang-undang. Oke, kita belok kanan, kita menuju Ciracas. Di sini nih sangat kompleks ya permasalahannya. Oke, coba kita jalan, kita menuju ini. Lihat ini, di tengah saya ini, di tengah jalan ini ada garis putus-putus nih. Jadi kalau saya di kanan, ada mobil di belah kiri, ada mobil di depan saya boleh aja ke kiri. Kenapa? Karena sudah diatur. Lihat, banyak pelanggaran yang memang harus dibenahi bersama gitu. Nah, ini nggak jelas nih, nggak ada rambu marka jalannya gitu. Jadi agak bingung juga sih ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya, nyalip ya. Tapi jangan lupa pakai sen kanan kalau untuk menyalip kendaraan di depan. Set. Ya gue bingung juga nih, ini jalan putus-putus apa enggak, karena nggak diperbaikin. Terus ini harusnya pemerintah daerah sih, ini jalannya hancur banget sih. Kalau kalian tahu, kalau gara-gara jalan kalian jalan berlobang terus kalian celaka, itu kalian bisa klaim, itu sangat-sangat bisa klaim gitu ya. Kenapa? Karena ada kelalaian pembiaran gitu dari pemerintah daerah, dan ini bolongnya itu bukan sebulan 2 bulan, tapi 4 bulan gitu ya, 5 bulan gitu. Jadi pembiaran gitu. Harusnya mereka yang benar-benar mengatur, membantu masyarakat untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Itu poinnya, poin yang sangat penting. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang kita harus benar-benar perhatikan gitu ya. Oke, di sini lampu merahnya memang udah diatur ya. Oke, nah ini kalau kita lihat sebelah kiri, di sini udah jelas nih, sepanjang jalan ini dilarang parkir, tapi berjualan bro, tuh, itu bertentangan banget sama undang-undang, bisa kena sanksi itu yang diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu banyak banget sih yang harus kita benar-benar bahas dan duduk bersama untuk ini harus dibenahin ya. Nah, jalannya, pejalan kakinya, dan itu undang-undangnya udah banyak yang mengatur gitu. Tinggal kesadaran kitanya gitu untuk membenahi diri kita gitu, bukan untuk
orang lain juga pasti harus kita kasih tahu juga kalau dia melakukan kesalahan, pelanggaran, ya mereka harus diatur, diberitahu juga gitu. Lihat sepanjang jalan ini nih, orang pada parkir di bahu jalan tuh. Nih, ini ke arah Makobrimob pun di depannya nih ada yang parkir gini gitu, gila, gokil. Itu benar-benar harus dijaga sih ya. Ini pelanggaran lalu lintas. Kenapa? Lu lihat bawa orangnya itu banyak banget bro, melebihi kapasitas motornya. Nih lu lihat nih ya. Tet. Jadi bahasanya nih, kalau belakangnya ya, tuh lihat, itu melanggar lalu lintas bro. Jadi kalau kalian membawa melebihi batas dari kapasitas motor kalian, itu bisa kena sanksi tilang. Itu udah pasti. Kenapa? Karena melebihi batas dari kapasitas kendaraan tersebut, karena bukan untuk angkut barang gitu. Oke, kita lihat lagi dari beberapa pelanggaran yang harus kita bahas gitu ya. Intinya dari undang-undang sudah mengatur, dari masyarakatnya udah ada juga yang sangat peduli dan mengikuti aturan lalu lintasnya. Untuk petugasnya sudah mengikuti juga arahan dari undang-undangnya. Jadi sekarang tinggal kesadaran kita untuk melakukan kesadaran, pemberitahuan kepada rekan-rekan atau teman-teman atau kerabat atau tetangga atau saudara. Jadi untuk itu berhati-hatilah dan sadar dirilah untuk berada di jalan. Oke, udah mulai dikit lagi sampai nih. Pemahaman pembahasan hukum di jalan ini, saya rasa motovlog hukum ini sudah sesuai gitu ya. Untuk itu tolong teman-teman bantu saya untuk mengembangkan konten hukum ini, dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen. Apa kek kalian komen tuh helmnya nggak benar, itu jalannya lubang-lubang kenapa gitu ya. Terus jangan lupa untuk masyarakat yang lain itu paham akan aturan-aturan hukum, lakukanlah share kepada teman, cangcingnya babe, saudara, tetangga dan yang lain gitu ya. Itu dibantu aja share gitu ya. Untuk itu dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.